Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4596 sampai bab 4598. Tak lama kemudian, tatapan Chen Ping tertangkap oleh seseorang yang berada di tengah-tengah ras binatang buas tersebut. Orang hanya bisa melihat bahwa orang ini berpakaian putih, dengan 2 tanduk tumbuh di kepalanya dan alisnya yang bening. Para pembudidaya ras binatang lainnya mengelilingi orang ini, tetapi tidak berani terlalu dekat. Siapakah orang yang bertanduk di kepalanya itu? Chen Ping berkata sambil menunjuk pria di tengah. Kakak Misi menoleh dan kemudian berbisik, orang itu bernama Bai Sheng. Ia memperkenalkan dirinya sebagai keturunan klan naga. Sebenarnya, dia hanyalah seekor ular piton besar, kecuali bahwa orang ini sangat kuat, jadi tidak ada yang berani melawannya. Keturunan naga. Chen Ping membeku dan melihat lebih dekat ke arah Bai Sheng itu. 2 tanduk di kepalanya memang sangat mirip dengan milik ras naga. Untuk mengetahui bahwa ular bersisik menumbuhkan tanduk, ia juga secara alami berubah menjadi naga. Orang ini memiliki tanduk di kepalanya. Ia mungkin benar-benar ras naga. Bagaimana dia bisa ditangkap? Tanya Chen Ping. Itu saya tidak tahu. Mungkin orang-orang ini tidak tertangkap. Toh, setiap kali angin bertiup, orang-orang ini ada di bawah pohon kuno itu. Kami tidak diperbolehkan ke sana. Kami pasti akan dipukuli setelah kami ke sana. Saudara Misi berbisik. Pohon tua itu bukan milik keluarganya, dan ini penjara besar, bukan milik keluarga mereka. Apa yang bisa mencegahnya untuk pergi ke sana? Begitu Chen Ping mendengar ini, setelah tersenyum dingin, dia berjalan menuju pohon kuno itu. Melihat hal itu, kakak laki-laki dari adik bungsu itu buru-buru menghalangi, "Jangan pergi ke sana, mereka banyak. Dan kekuatan Bai Sheng itu, aku tidak tahu sampai di alam mana. Jika kekuatannya sangat kuat, jika kita pergi ke sana, bukankah kita akan mengalami kerugian besar?" Kakak laki-laki dari adik bungsu menghentikan Chen Ping, tetapi di mana dia bisa menghentikannya? Tepat saat Chen Ping dan adik laki-laki dari adik bungsu itu saling tarik-menarik, Bai Sheng seolah punya firasat dan mendongak. Cukup ikuti pandangan keempat mata Chen Ping, seketika masing-masing merasakan kekuatan masing-masing. Para pembudidaya ras binatang di bawah pohon kuno melihat ini, mereka juga bangkit, siap menyerang. Tepat saat Chen Ping mengikuti kakak dari adik bungsu mendekati pohon kuno itu, kota putih itu mengedipkan mata. Seketika lebih dari selusin kultivator berkumpul di sekitarnya. Melihat kejadian itu, raut wajah kakak dari adik bungsu berubah sangat ketakutan. Dia langsung melepaskan Chen Ping dan berlari mundur beberapa jarak. Pada saat ini, yang terpenting adalah menjaga diri sendiri. Dia tidak tahan jika bersama Chen Ping. Kalau dipukul, kakak dari adik bungsu pun tidak akan sanggup menahannya. Sekitar selusin kultivator, semuanya berada di tingkat pertama atau kedua alam Mahayana, mengepung Chen Ping di tengah. Chen Ping melirik sekilas ke arah para kultivator itu, sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik. "Nak, ini bukan tempat yang tepat untukmu, pergilah dari sini." Seorang pria dengan mata seperti ular berbisa berkata dengan suara dingin kepada Chen Ping. "Apakah tempat ini tempat tidur keluargamu? Aku bisa pergi kemanapun yang aku suka, apa pedulimu? Apa gunanya bersikap agresif jika sudah dijebloskan ke penjara?"
kata Chen Ping sambil mendengus dingin. Dalam sekejap, belasan kultivator membeku. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang kultivator alam penyeberangan, akan bersikap begitu merajalela. Menghadapi selusin atau lebih kultivator alam Mahayana, dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Bukan saja dia tidak takut, dia bahkan berbicara tanpa diberi giliran. "Nak, kau benar-benar liar. Apakah kau pikir kau tidak takut karena aku tidak bisa membunuh siapapun di dalam penjara? Biarkan aku katakan padamu, aku punya cara untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Pria itu berkata dengan wajah marah. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Di tangan para pembudidaya ini, ada banyak cara agar seseorang dapat hidup lebih buruk daripada kematian. Jika aku tidak salah, kau adalah iblis ular yang berubah, kan? Kultivasi tidaklah mudah. Minggirlah dan jaga kesehatanmu. Jika kau benar-benar membuatku marah, aku akan langsung mencubit 7 inci milikmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Chen Ping menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum dingin. "Nak, kamu tidak ingin menjadi liar." Ketika lelaki itu mendengar ini, dia langsung murka, langsung melambaikan tangannya. Belasan kultivator alam Mahayana mendekat ke arah Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kakak dari adik bungsu di samping melihat dengan wajah khawatir. Ada pula pembudidaya lain yang menonton dari jauh. Tidak ada satupun yang berani maju untuk membantu. Bai Cheng yang berpakaian putih di bawah pohon kuno memandang pemandangan di depannya dengan ketertarikan di wajahnya. Dengan aura kesombongan di tubuhnya, dia memang memiliki temperamen ras naga. Hanya saja, ketika belasan kultivator menyerbu ke arah Chen Ping, Bai Cheng langsung membeku. Hanya untuk melihat sosok Chen Ping seketika seperti hantu, berkelok-kelok masuk dan keluar dari selusin atau lebih kultivator. Segera setelah itu, semua pembudidaya itu dengan kejam terlempar keluar dan hancur berkeping-keping di bawah pohon kuno itu. Sekitar selusin kultivator tingkat pertama atau kedua alam Mahayana, di depan Chen Ping, tingkat ke-9 alam transisi, tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Bukankah ini agak keterlaluan? Kamu, pria itu memanjat dan menatap Chen Ping dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa Chen Ping tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, orang-orang mereka mungkin sudah mati sejak lama. Dia tahu bahwa Chen Ping hanya seorang kultivator tingkat 9 dari alam pengangkutan. Tetapi mereka lebih dari selusin alam Mahayana, meskipun mereka hanya alam Mahayana tingkat pertama atau kedua. Tetapi mereka lebih dari selusin kultivator alam Mahayana tingkat pertama atau kedua. Paling tidak, mereka mampu menahan kultivator alam Mahayana tingkat keempat, bukan? Bagaimana Chen Ping berhasil mengalahkan mereka dengan mudah? Bukankah kau akan membuat hidupku lebih buruk dari kematian? Chen Ping bertanya sambil tersenyum. Lelaki itu tak berkata apa-apa, tetapi malah menoleh menatap Bai Cheng. Saat itu, tatapan Bai Cheng sedikit menyipit, wajahnya pun menampakkan ekspresi muram tak tertandingi. Lanjutkan lagi. Mulut Bai Cheng perlahan mengeluarkan 2 kata. Mendengar ini, lelaki itu mengernyitkan alisnya sedikit, tetapi matanya tetap memancarkan warna yang ganas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, jika digabungkan, aku tidak percaya dia bisa mengalahkan belasan dari kita." Setelah berkata demikian,
Lelaki itu membawa sekitar selusin kultivator dan sekali lagi menyerang ke arah Chen Ping. Hal yang tak tahu malu yang menunjukkan muka. Chen Ping mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah tatapan terkejut dari kerumunan, lebih dari selusin kultivator ala Mahayana sekali lagi dilempar terbang oleh Chen Ping, dan kali ini Chen Ping tidak menahan diri. Semua pembudidaya itu terjatuh dengan keras ke tanah dan tidak dapat bangun lagi. Pria itu bahkan memuntahkan darah dari mulutnya dengan kepanikan di matanya. Chen Ping baru saja menggunakan kekuatan ras binatang karena dia tidak dapat memperlihatkan aura manusianya. Jika dia menggunakan kekuatannya yang penuh, tak seorang pun dari orang-orang ini yang akan selamat. Sekitar selusin pembudidaya jatuh ke tanah dengan luka serius dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri. Sementara itu, ribuan kultivator yang ada di tempat kejadian, satu persatu, menatap kosong. Suasananya sangat sunyi. Kakak laki-laki dari adik bungsu bahkan menggosok matanya dan menatap Chen Ping dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dari mata saudara laki-laki adik bungsu itu, orang bisa melihat kegembiraan, sensasi, dan harapan. Dia tahu bahwa ada harapan baginya untuk meninggalkan tempat sialan ini. Chen Ping jelas bukan seorang kultivator biasa. Jelas ada identitas yang mengerikan di balik Chen Ping. Ribuan pembudidaya itu dipenuhi dengan kengerian. Begitu banyaknya. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang pergi ke bawah pohon kuno untuk menantang mereka, tetapi mereka semua dipukul mundur. Setelah sekian lama, para penggarap itu tidak lagi berani mendekati pohon kuno itu. Sekarang, Chen Ping, seorang kultivator kecil di alam transisi, telah membersihkan pihak lain dengan serangan ringan. Hal keterlaluan semacam ini, mereka takut mereka belum pernah melihatnya seumur hidup. Sekitar selusin kultivator tingkat pertama atau kedua alam Mahayana akhirnya tidak mampu mengalahkan Chen Ping di alam transisi tingkat ke-9. Anak ini tidak sederhana. Pada saat ini, di luar penjara besar, Kapten Yo berdiri di luar layar cahaya formasi dan sedang menatap pemandangan. Meskipun para tahanan ini sedang melampiaskan kekesalan mereka, tetapi sebagai Kapten Yo yang merupakan kapten penjaga yang mengawasi ruang bawah tanah, ia harus memastikan bahwa ruang bawah tanah itu aman untuk dapat melakukannya. Jadi dia akan secara pribadi mengawasinya agar para tahanan ini tidak menimbulkan masalah. Tapi perkelahian dan permusuhan adalah hal biasa. Dia tidak akan menghentikannya. Tetapi jika ada yang menyakiti nyawa orang lain, Kapten Yo akan turun tangan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagaimanapun juga, setiap tahanan di sini adalah sumber daya bagi istana penguasa kota. Jika mereka mati dan sumber dayanya terbuang sia-sia, Kapten Yo akan bertanggung jawab. Baru saja, Chen Ping sendirian dengan mudah mengalahkan belasan atau lebih kultivator alam Mahayana, dan itu juga terlihat oleh Kapten Yo di matanya. Sial, aku ingat anak ini datang ke penjara untuk mengunjungi para tahanan. Kapten Yo akhirnya teringat Chen Ping dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, untuk alasan apa bocah ini datang? Dia memukuli Qiu Yu, putra laki-laki dari keluarga Qiu, dan langsung ditangkap. Seorang penjaga di sampingnya berkata, "Mengalahkan Qiu Yu? Anak ini sepertinya sengaja memprovokasi, kan?" Kapten Yo sedikit mengernyit dan berkata, "Itu tidak diketahui.
Tetapi setelah anak ini dikurung, Bos Liu yang membeli batu roh abadi mengirim 500 koin roh emas ungu. Sepertinya identitas bocah ini juga tidak sederhana. Kalau tidak, mengapa Bos Liu mau mengeluarkan uang? Kamu tahu sendiri kalau Bos Liu sangat pelit. Penjaga di sampingnya berkata kepada Kapten Yo, "Kalau kamu ngomong kayak gitu, masuk akal juga sih. Bahkan Liu Zhongnan juga mau membayar untuknya. Aku jadi penasaran, anak ini orang kayak apa sih? Apa mungkin dia keluarganya?" Kapten Yo dengan hati-hati mengamati Chen Ping, seolah ingin mengetahuinya. "Kapten, kalau begitu, haruskah kita menghentikan anak ini? Jika dia mengikuti Bai Cheng ke dalam konflik, aku khawatir." Penjaga itu maju dan berbisik. Namun sebelum kata-katanya selesai, Kapten Yo melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Bai Cheng, anak ini berpura-pura menjadi kuat setiap hari, dan aku sudah lama bosan melihatnya, jadi tidak masalah jika kita benar-benar bisa memberinya pelajaran. Asalkan tidak ada yang terbunuh, kita pura-pura tidak melihatnya saja. Aku juga sudah lama tidak melihat aksi apapun. Kapten, jika bocah kota putih itu terluka, tidak mudah menjelaskannya kepada tuan kota. Kata penjaga itu, "Kalau aku yang ngadu, bukan aku yang nabrak, terus aku juga yang ngadu. Belum lagi kalau Pak Gubernur sudah lama nggak muncul, siapa tahu apa yang terjadi di kediaman gubernur." Kapten Yo mendengus dingin dan berkata, "Melihat ini, para penjaga terlalu takut untuk berbicara lagi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ada orang yang melihat tuan kota muncul di kota binatang, dan kota itu selalu dikelola oleh 3 jenderal binatang di bawah kursi tuan kota. Akan tetapi, ketiga jenderal binatang seringkali tidak sependapat, sehingga mengakibatkan banyak pembudidaya di bawah kendali tuan kota menderita. Ini pula sebabnya Kapten Yo, sebagai kapten penjaga penjara bawah tanah, dapat mengenakan biaya untuk membebaskan tahanan secara pribadi dan dapat juga mengenakan biaya untuk mengizinkan kunjungan. Ada pula Liu Zhongnan, sebagai titik pembelian resmi, dia mampu memperkaya diri dan diam-diam menjual batu roh abadi. Itu karena penguasa kota tidak muncul sekarang sehingga menyebabkan seluruh manajemen kota binatang menjadi sangat kacau. Banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat keuntungan besar. Jika tuan kota yang memegang kendali, maka Qiuyu tidak akan begitu sombong dan tidak akan peduli jika dia memukuli seseorang. Sekarang ayahnya adalah salah satu jenderal binatang yang seharusnya menjadi penegak aturan. Bagaimana mungkin dia tega mengurung putranya sendiri? Pada saat ini, Chen Ping tidak menyadari bahwa dirinya tengah dimata-matai, perlahan berjalan menuju Bai Cheng itu. Bai Cheng menatap Chen Ping yang berjalan ke arahnya, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memprovokasi dirinya sendiri. Para kultivator lain di sekitarnya juga menyaksikan dengan kagum sambil sangat berharap agar Chen Ping dapat mengikuti Bai Cheng ke dalam pertarungan. Terlepas dari siapa yang kalah atau menang, paling tidak mereka dapat menyaksikan keseruannya. Jika Bai Cheng itu kalah, maka mungkin mereka bisa pergi dan tinggal di bawah pohon kuno untuk sementara waktu. Akan tetapi, orang-orang ini semua hanya fokus menonton aksi dan tidak peduli siapa yang kalah atau menang. Hanya kakak dari adik yang paling muda, dengan tangan terkepal, terus berdoa agar Chen Ping mampu mengalahkan kota putih itu. Tepat saat Chen Ping tiba di depan Bai Cheng, mereka berdua siap saling bertarung.
Tiba-tiba, bel berbunyi memekakkan telinga. Ini adalah bunyi bel tanda waktu pelepasan telah habis. Semua narapidana harus kembali ke selnya setelah bel berbunyi untuk dapat melakukannya. Bersambung.